Lowongan pekerjaan, syarat minimal ijazah S1, pria atau wanita, berpenampilan menarik. Waduh, ini nih poin yang biasanya menjadi kontroversi di masyarakat ya. Kenapa sih harus berpenampilan menarik? Emang yang penampilannya nggak menarik nggak butuh pekerjaan? Emang yang penampilannya kurang menarik nggak bisa bekerja dengan baik? Nah, di video ini aku bakalan membongkar fakta pahit tentang kenapa sih ada beberapa lowongan pekerjaan yang selalu menyantumkan persyaratan berpenampilan menarik di lowongannya. Aku yakin penjelasanku nanti bisa menguras emosi teman-teman ya. Jadi sebelumnya, siapkan kopi kalian dan simak videonya sampai akhir. Syarat berpenampilan menarik dalam lowongan pekerjaan. Teman-teman yang udah pernah melamar pekerjaan mungkin sering ya ketemu dengan lowongan-lowongan pekerjaan yang salah satu syaratnya adalah berpenampilan menarik. Secara umum sih biasanya ini adalah pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang frontliner atau mereka itu di bagian depan atau bagian pelayanan. Yang berpenampilan menarik itu biasanya kan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi ya. Nah, kalau pelayanannya itu dengan kepercayaan diri yang tinggi dan menyenangkan, cenderung lebih gampang untuk membangun kepercayaan calon customer atau calon klien di perusahaan tersebut. Apalagi nih kalau yang di bagian sales, teman-teman sering lihat kan ya, baba SPG, apalagi SPG mobil, SPG motor, atau SPG apapun ya, itu kan cenderung dipilih yang penampilannya menarik. Ini bukan cuma untuk menjerat cowok-cowok hidung belang, tapi secara umum orang bahkan lebih trust atau lebih percaya kepada mbak-mbak sales yang penampilannya itu menarik dan cenderung lebih mudah untuk membeli. Makanya nih ya, biasanya lowongannya itu ada tulisan penampilan menarik. Tapi kalau yang seperti itu aku yakin teman-teman udah paham semua lah ya. Sekarang kita bahas profesi-profesi yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pelayanan atau bagian penjualan. Tapi kenapa tetap ada syarat penampilan menarik? Atau tidak ada syarat di lowongan pekerjaannya harus berpenampilan menarik. Tapi faktanya ketika seleksi yang diterima adalah mereka yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Kenapa seperti itu? Nah, ini ada fakta terselubung yang mungkin agak pahit buat didengar. Tapi memang sering terjadi di lapangan. Misalnya, ini adalah lowongan pekerjaan sebagai staf kantor ya, yang jelas-jelas kerjanya di dalam kantor tidak berhubungan langsung dengan customer, tidak berhubungan langsung dengan calon klien. Kenapa banyak perusahaan yang cenderung memilih yang penampilannya menarik? Yang pertama, ada beberapa perusahaan yang dia itu pengen membangun citra perusahaannya sebagai tempat kerja yang keren. Kalau misalnya karyawan atau karyawatinya itu penampilannya itu kelihatan, wah, mereka kan cenderung aktif di media sosial ya, posting-posting di area kerja, posting-posting bersama teman-teman kerjanya. Maka yang lihat postingannya bakalan cenderung kagum gitu kan ya. Wah, ini kok tempat kerjanya cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak gini. Citranya udah terbangun bagus ya, sebagai tempat kerja yang keren. Faktor kedua, mungkin ada beberapa HRD atau bos ya, yang menginginkan seluruh karyawannya ini penampilannya menarik agar supaya karyawannya ini pada betah di tempat kerja. Jadi kalau berangkat kerja itu nggak males-malesan. Jadi pertimbangan bosnya mungkin bakalan bisa terbangun atmosfer kerja yang lebih positif lah ya. Walaupun belum tentu hasilnya seperti itu juga. Yang ketiga, balik lagi ke masalah kepercayaan diri ya. Kalau misalnya ya yang berpenampilan menarik ini kan cenderung lebih percaya diri. Mungkin si bos atau HRD-nya menganggap bahwa mereka bakalan cenderung lebih mudah untuk diajak komunikasi, dan ada juga alasan-alasan tersembunyi ya yang walaupun mungkin jarang terjadi, tapi aku yakin ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu juga, yaitu ada unsur pribadi dari bosnya atau HRD-nya yang mana mereka memang pengen memiliki karyawan atau mungkin bisa dijadikan teman simpanan atau mungkin ya setelah kerja bisa diajak karaoke bareng ya. Kalau misalnya mereka cantik-cantik kan mungkin lebih seru lagi ya. Intinya ada unsur pribadi yang tidak profesional, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan masih banyak banget sebenarnya alasan-alasan kenapa banyak perusahaan yang baik secara tertulis maupun tidak tertulis itu cenderung memilih karyawan yang penampilannya menarik. Contoh nyata aja lah ya, di kotaku itu banyak perusahaan garment yang mana mayoritas karyawannya itu kan perempuan. Dan setiap berangkat kerja, mereka itu terkenal selalu necis-necis dan tampil cantik. Padahal pekerjaannya di bagian produksi, bukan di bagian pelayanan. Stereotip di masyarakat itu mengatakan bahwa kalau misalnya kalian kerja di garment dan kalian itu penampilannya nggak menarik atau nggak terlihat cantik, sementara mekanik alatnya atau bengkelnya itu kan cowok semua,
Misalnya nih, kalian kerja di bagian jahit sepatu kan ya. Ternyata mesin kalian rusak. Terus di sana ada yang rusak lagi, di bagian sana ada yang rusak. Tim mekanik yang isinya cowok-cowok tadi, itu kan jumlahnya terbatas, otomatis memperbaiki mesinnya itu kan harus gantian ya. Nah, katanya yang sering terjadi, itu para mekanik ini bakalan mendahulukan mesin cewek-cewek yang paling cantik. Jadi misalnya nih, yang sebelah sana paling cantik, nanti diperbaiki terlebih dahulu. Yang sana lumayan menarik, nanti baru gantian ke sana. Nah, kalau yang di sini biasa aja ya, ini ya giliran terakhir diperbaiki mesinnya. Otomatis kan kerjaannya bakalan molor dan kacau balau ya. Dia harus lembur sampai malam untuk menyelesaikan targetnya. Ya pokoknya sakit hati lah ya. Tapi sekali lagi itu cuma semacam stereotip di masyarakat ya. Atau isu-isu atau gosip-gosip lah ya. Karena aku pribadi belum pernah coba di perusahaan garment seperti itu. Tapi memang aku pernah lihat sih ada salah satu karyawati garment di daerahku sendiri yang bikin postingan seperti itu. Kayaknya sih dia pernah dinyinyirin tagganya seperti ini. Apaan sih kerja di garment, sok cantik penampilannya selalu seperti itu. Fungsinya apa coba? Nah, sama mbak-mbak tadi itu dibikin story gitu kan ya. Terus dia bikin statement. Kamu kira kalau aku nggak cantik, kalau mesinku rusak ada yang mau memperbaiki? Kalau itu aku pernah lihat sendiri postingannya di media sosial sih ya. Dan kayaknya sih mbak-mbaknya itu bener-bener kerja di garment. Nah, itu salah satu contoh nih. Padahal di lowongannya kan nggak ada syarat penampilan menarik. Tapi ternyata ada faktor-faktor non-teknis yang membuat para karyawati ini harus selalu berpenampilan menarik atau terlihat cantik. Dan di profesiku sendiri saat ini ya, sebagai seorang satpam, aku juga pernah ditanya sama teman-teman di TikTokku ya, Bang, kenapa sih satpam yang pakai jas di instansi pemerintah itu selalu dipilih yang ganteng-ganteng? Ya kalau aku lihat sendiri sih memang mereka ganteng-ganteng ya. Apakah itu karena kebetulan atau memang dipilih seperti itu? Ya aku nggak tahu. Sekali lagi mungkin ini fakta yang pahit dan sering menjadi pro kontra. Tapi faktanya itu memang sering terjadi di dunia kerja. Nah, kabar baiknya buat teman-teman ya. Sebenarnya penampilan menarik itu gak harus langsung disimpulkan sebagai cantik dan ganteng. Sebenarnya penampilan menarik itu juga bisa kita upayakan teman-teman ya. Dengan berpakaian yang layak, berpenampilan yang rapi. Ya intinya sebenarnya kita bisa lah ya memantaskan diri agar supaya penampilan kita itu lebih menyenangkan atau lebih menarik di tempat kerja. Itu kalau teman-teman pengen mengupayakan. Tapi misalnya teman-teman punya keinginan untuk menentang peraturan tersebut lah ya. Teman-teman pengen buktikan, nih walaupun aku gak menarik tapi aku punya skill. Aku bisa lebih bermanfaat untuk perusahaan daripada kalian cuma memilih orang yang berpenampilan menarik. Nah, kalau teman-teman merasa memiliki value yang luar biasa seperti itu juga masalah. Aku juga support ya teman-teman ya. Aku juga sebenarnya nggak terlalu setuju dengan peraturan yang seperti itu ya. Ini aku cuma menyampaikan hal seperti itu memang sering banget terjadi di lapangan. Gimana nih pendapat teman-teman tentang fenomena harus berpenampilan menarik di tempat kerja? Apakah kalian setuju dengan peraturan tersebut? Apakah di tempat teman-teman juga berlaku peraturan seperti itu? Baik secara tertulis maupun nggak tertulis? Yuk tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sini.